Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat video tentang fotosintesis. Tapi sebelumnya, saya akan mengecek dulu apakah teman-teman sudah subscribe atau belum. Jangan lupa komen dan subscribe channel ini. Dan let's go to the video. Oke, ya, jadi inilah materi kita hari ini. Pertama-tama, apa itu fotosintesis? What's a photosynthesis? Ya, kita mulai dari sebuah gambar ini. Perhatikan, ini adalah gambarnya. Ilustrasi singkat tentang apa itu fotosintesis. Ada sebuah tanaman, kemudian ada air, ada karbon dioksida, dan ada juga cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis dengan menggunakan air sebagai bahan baku dan juga karbon dioksida. Nah, reaksi yang akan terjadi adalah 6 CO2 tambah 6 H2O menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Akan nanti dibahas lagi lebih lanjut pada slide berikutnya. Perhatikan, jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Ya, di sini makanannya adalah yang ini, produk akhir dari fotosintesis, dan juga menghasilkan oksigen sebagai hasil akhir. Okay, let's check to the next slide. Okay everyone, this one was the next slide. So, kita sudah membahas apa itu fotosintesis. Sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. The first one, ya, ada air. Tumbuhan membutuhkan air sebagai bahan baku utama untuk fotosintesis. Tanpa air, tumbuhan juga tidak bisa mengangkut hasil fotosintesis dan juga mengangkut mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses kehidupannya. The next, ada carbon dioxide atau karbon dioksida. Nah, ketersediaan karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan karena bahan-bahan yang berbahan dasar karbon itu adalah bahan dasar atau bahan mentah untuk membuat makanan pada tumbuhan. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. The next, sunlight. Tentu cahaya matahari digunakan karena cahaya matahari sangat dibutuhkan untuk proses fotolysis. Nah, untuk materi tersebut akan kita bahas pada video yang lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang penjelasan fotosintesis. Next, ada chlorophyll level atau tingkat klorofil. Dengan level klorofil yang tinggi, tumbuhan bisa mempercepat dan the next adalah chlorophyll level atau tingkat klorofil. Semakin tinggi tingkat klorofil, maka proses fotosintesis yang terjadi pun semakin cepat karena banyak pigmen atau kloroplas yang memberlangsungkan proses fotosintesis tersebut. Okay, let's check the next videos. Okay, ini adalah topik selanjutnya. Kita akan membahas tentang common reactions in photosynthesis. Jadi, reaksi umum yang terjadi dalam fotosintesis. Beberapa ahli yang sudah membahas tentang ini, salah satunya adalah Ingenhousz. Mereka membuat eksperimen tentang fotosintesis. Dan common reactions yang sering kita gunakan adalah ya, ini bahan bakunya kita tulis sekali. Ada karbon dioksida, karbon dioksida dan juga air. Ya. Bereaksi dan menghasilkan C6H12O6 atau yang kita sebut dengan glucose dan juga oksigen ya akhirnya. Nah, ini common reactions yang sering kita temui. Oke, jadi tadi kita lanjut lagi. Kita akan menjabarkan setiap persamaan yang ada di depan kita di papan tulis. Ya, jadi persamaan ini mengapa 6? Ya, commonly karena seluruh angka di dalam sini semua sudah setara. 6, ya. 6 karbon, ya.
C6, 6O2 ya. Kemudian 6 dikali 2 H12 ya kan. 6 kali 2 12 jadinya H12 dan O 6 kali O 6O. Semuanya setara. Rumusnya sudah setara sesuai dengan persamaan kesetaraan reaksi bahwa ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Yang produk harus sama dengan reaktan harus jumlahnya sama dengan produk, right? Jadi ini yang disebut produk. Dan ini adalah it's product. Jadi ini produk dan yang ini adalah reaktan atau bahan baku. That's all. Kita lanjut lagi di next slide. Oke, the next slide kita akan membahas tentang manfaat fotosintesis bagi planet ini. There are three main benefits of photosynthesis to this planet. The first adalah food source, right? Ya, benar sekali. Tumbuhan melakukan fotosintesis dan hasil dari fotosintesis tersebut akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, misalnya ke akar, kemudian ke batang dan juga ke yang paling penting adalah buah-buahan. Ya, misalnya kalau di buah itu ada sejenis gula, ya kita sebut sebagai glukos yang umum yang tadi sudah saya jelaskan di persamaan reaksi, right? Kemudian ada juga tanaman menyimpan hasil fotosintesis di batang, misalnya saja pada tanaman tebu, dan juga tanaman juga menyimpan hasil fotosintesis pada akar atau pada rizomnya, dan biasanya kita lihat pada misalnya umbi-umbian dan juga ada pada tanaman empon-emponan seperti jahe dan kunyit. Ya. Oke, go to the next one. Merupakan oxygen source atau sumber dari oksigen planet ini. Karena hutan pada dasarnya disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan separuh dari oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Right? The last one ada reduces greenhouse effect. Seperti yang kita ketahui, isu pemanasan global merupakan salah satu isu yang paling sangat kita dapatkan setiap hari, yang kita lihat setiap hari yang nyata. Misalnya kita merasa sangat gerah atau suhu permukaan naik. Nah, dengan adanya tumbuhan melakukan fotosintesis, tumbuhan dapat mengurangi greenhouse effect atau mengurangi efek rumah kaca. Ya, why and how? Ya, karena tumbuhan menggunakan kurang lebih CO2 sebanyak mungkin. Semakin banyak tumbuhan yang menggunakan carbon dioxide, maka semakin minimal bisa meminimalisir efek rumah kaca tersebut. Okay, guys. Let's go to the next slide. Okay, that's the end of the slide. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan juga like. Kemudian jangan lupa untuk share. Ya. And nantikan video-video berikutnya, video pembelajaran berikutnya yang akan saya upload juga di channel yang sama. So stay tuned and see you on the next videos. Bye.